Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berikan tutorial singkat tentang bagaimana eh, coding coding kualitatif menggunakan auto coding di NPPO ya. Saya jalankan NPPO, kita jalankan NPPO. Saya menggunakan NPPO 12. Baik, kemudian sambil menunggu softwarenya terbuka, kita eh, cek data kita ya. Kita cek data yang ingin kita coding secara kualitatif. Hmm, Sebentar, kita lihat di sini. Oke, nah di sini kita mempunyai data. Kalau kita buka ini adalah hasil wawancara penelitian dengan judul em, peranan suluk untuk membentuk karakter religius bagi siswa Muslim di Kalimantan Barat. Nah, kebetulan saya wawancara dengan tiga orang mahasiswa dan dua orang informan kunci. Nah, ini sebagai pelaku suluk. Suluk itu kegiatan rohani eh, di Torekat ya. Ini ada zikir, ada puasa di siang hari, zikir ibadah di malam hari, kemudian melakukan kontemplasi, perenungan, perbaikan diri, menjaga wudhu, baca Quran dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat nih, informannya saya bagi dua, informan utama dan informan kunci. Informan utamanya mahasiswa, informan kuncinya adalah para ustadz dan masyaikh yang menjaga atau membimbing kegiatan suluk di Torekat tadi. Oke, kita coba ya. Kita lihat. Wawancaranya adalah wawancara saya lakukan secara online ya. Nah, kita lakukan secara online. Di sini, di sini wawancara yang sudah kita lakukan secara online, kita buat transkrip. Mungkin Bapak Ibu berpikir kok aneh ya transkripnya begitu ya. Biasanya kan transkrip dalam penelitian kuantitatif itu rapi begitu ya. Tapi Bapak Ibu, transkrip ini akan kita edit kalau sudah berupa laporan penelitian. Ini hanya untuk memudahkan kita di dalam melakukan coding kualitatif menggunakan konsep auto coding. Kalau Bapak Ibu menggunakan coding first cycle coding atau second cycle coding tidak perlu dibuat seperti ini, tapi ada tapinya ya. Kekurangannya kalau uh, first cycle coding atau second cycle coding itu kalau kita punya informan sekitar 20 itu bisa berminggu-minggu kita melakukan codingnya. Nah, kalau auto coding kita bisa 1 hari sudah selesai. Nah, caranya caranya Bapak Ibu di sini ada waktu wawancara, kemudian ada nama peserta wawancara, kemudian ada daerah ya, asal daerah. Nah, perhatikan yang ini adalah tema ya, tema yang ingin kita coding ya, karena analisisnya tematik. Ya, kita coding. Ini kan dasarnya adalah pertanyaan penelitian kita. Pertanyaan penelitian kita eh, biasanya tahapan ini bisa dilakukan pada tahapan kedua. Tahapan pertama biasanya kita memproduksi word cloud untuk menentukan tema ya. Saya biasanya menggunakan word cloud di NPPO untuk menentukan tema. Tapi ini anggap saja kita bypass, kita langsung lanjut ke tahapan tahapan kedua. Anggap saja kita sudah punya tema. Nah, temanya kita buat heading. Nah, di sini klik home di Microsoft Word, kemudian klik heading satu pada tema ya, heading satu. Nih, makanya di warnanya sudah beda. Kemudian pada nama orang, ini heading 2. Klik heading 2. Nah, kemudian daerah, biasanya kan kita ingin melihat efek demografis ya. Bisa juga kita petakan dengan NPPO. Efek demografis itu bisa kita petakan ya. Nah, ini kita buat di
heading 3. Nah, tapi kalau kita tidak perlu, misalnya bagaimana sih em, kondisi kondisi apa namanya keamanan di daerah tertentu, apakah sama dengan di kota, di daerah, atau di desa misalnya, ataupun kesejahteraan ya. Kesejahteraan kata kalau kita melakukan wawancara atau penelitian kualitatif se-Indonesia, tentunya kita akan bisa memetakan berdasarkan demografis di daerah timur, tengah, selatan, utara, barat misalnya, itu kita perlu melakukan coding untuk daerah. Ini di hit atau heading 3. Heading 3. Oke. Oke, kita buat semua sampai selesai begini sederhana kayak gini, kemudian simpan dengan nama orangnya. Transkripnya pakai nama orangnya ya. Oke. Kemudian eh sebentar ini kita tutup. Kemudian di sini juga sama seperti tadi. Kemudian yang untuk informan kuncinya juga sama. Sekarang kita proses dengan NPPO. Nah, kita buat blank dokumen saja. Misalnya coba analisis ya, coba analisis suluk, suluk. Nah, ataupun analisis kualitatif suluk begitu ya. Analisis kualitatif tentang suluk. Oke, kita tambahkan project baru. Nah, kemudian filenya kita import ke sini, klik import. Kita klik file, ya, import file. Kemudian kita blok semua ini, Ctrl A, ya, Ctrl A. Kemudian kita klik open. Oke, import. Yang seperti ini tutup saja, karena ini tutorialnya ya. Kita tutup. Baik, sekarang sudah dapat kita ada berapa transkrip di sini? 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan jumlah responden kita ya. Lihat penelitian kualitatif itu tidak mesti banyak, bisa minimal 5 atau 10 ya, sudah cukup. Dengan catatan ada kesepakatan informasi antar informan utama dan informan kunci. Ada kesepakatan atau konsistensi informasi antara informan utama dan informan kunci. Sekarang kita cara cepat pakai auto coding. Auto coding. Auto coding ini ada plus minusnya ya. Ada kekurangan, ada kelemahannya. Tapi kalau kita pengen cepat memang auto coding. Walaupun hasilnya kurang memuaskan ya. Oke, kita blok semua ini. Kita blok semua. Ctrl A. Kita blok. Klik auto code. Kemudian kita pilih use the style of structure. Next. Kemudian kita pilih paragraph style. Paragraph style kita masukkan yang ini saja. Heading 1. Oke, yang heading satu. Mengapa heading 1? Karena heading 1 tadi tematik ya, sesuai tema. Oke, kita di sini ada pilihan existing node or case. Kita kan ingin mengcoding, maka kita harus buat node ya. Kita buat kode node baru karena di sini nodesnya belum ada yang baru. Kita pilih saja suluk atau ya program suluk boleh juga program suluk. Nah, kemudian ini agregat codingnya kita klik agregat coding from children. Finish. Nah, sekarang kita lihat di notes. Di sini suluk sudah ada coding ya. Oke, ini sangat rapi codingnya. Sangat rapi. Biar bagus. Biasa saya keluarkan ya. Tapi tidak dikeluarkan pun tidak apa. Berarti ada coding induk di sini ya. Suluknya coding induknya. Nah, kalaupun mau dikeluarkan tinggal blok saja di cut ya. Ini Ctrl A. Nah, tidak bisa Ctrl A, kita tekan Shift. Shift di hal-hal ini sampai ke tujuan. Kemudian kita cut gitu ya. Kita cut. Nah, ini kita keluarkan di sini. Nah, paste di situ. Nah, yang ini kita hapus. Yang program suluk yang induk tadi kita hapus karena posisinya sama. Nah, ini kalau sudah kita dapatkan coding seperti ini, kita lihat nih yang satu yang sama, ini kan sama nih, kita gabung. Yang sedikit kita gabung ke yang banyak. Kemudian kekurangan kelemahan ini karakter ya ini kita gabung kelayakan. Nah, ini kelayakan yang banyak di atas berarti yang bawah kita tarik ke atas. Oke. Kelebihan, manfaat.
Nah, manfaat yang bawah atas tarik ke bawah. Kemudian manfaat ini lagi kita tarik ke atas. Persiapan, persyaratan ini juga kita gabung. Relevansi, tujuan, kita lihat karakter ini kita gabung. Nah, hal-hal, manfaat, kelebihan. Apakah sudah sama? Relevansi suluk. Ini ke mana nih? Religiusitas, kelayakan, kelebihan, kekurangan. Nah, ini kegiatan ini kita tarik lagi ke sini. Oh ya beda ya, siang sama malam ya. Oke. Hmm. Tujuan seharusnya tujuan ada tiga, religiusnya hanya satu. Eh, Persiapan, jadi harusnya ada coding untuk persiapan ya. Persyaratan, persiapannya satu. Ini harusnya kita gabung nih ya. Kalau hanya satu begini. Manfaat oke. Kita cek lagi kegiatan, karakteristik positif yang terbentuk. Ini religius bisa kita masukkan ke sini ya. Kemudian tujuan bisa kita masukkan ke manfaat ya. Tujuan itu bisa kita masukkan ke manfaat. Persyaratan, ini persiapan ya, hal-hal yang harus dipersiapkan, masukkan ke sini. Kelebihan dan kekurangan, seharusnya dia tidak boleh tunggal ya, harus harus ada temannya, begitu codingnya. Oke, ya sudah, nanti bisa diedit sendiri ya. Ini bisa diedit, disesuaikan, di bisa ditambah juga. Ini bisa diperbaiki ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Nah, ini digabung lagi, ini tarik ke sini. Nah, persiapan relevansi ini kita gabungkan dengan manfaat boleh. Cuma kekurangan sama kelebihan kita buat coding lagi. Kita sini kekurangan dan kelebihan. Nah, misalnya gitu ya. Nah, di sini kita masukkan supaya sorry, masalah ini balik ya. Ini kita keluarkan lagi. Ini kita keluarkan. Kemudian yang dua ini yang masuk ke sini ya. Oke, udah dapat seperti ini. Kemudian setelah ini kita dapat untuk casesnya juga kita coding di sini casesnya ya. Casesnya kan belum ada. Cases itu isinya adalah orang ya. Hmm. Kita klik di file tadi, yang kita blok lagi, klik shift, klik, nah, ya, tekan klik kiri. Ya. Jadi dia terblok. Atau code, kemudian kita pilih lagi use style structure, next, kemudian kita next kan lagi, ininya kita pilih heading 2. Heading 2 tadi kan eh, nama partisipan atau informan. Kita masukkan ke case, new case. Nah, ini di sini pilih locationnya case, cases, informan kunci, ya. Kita buat saja informan kunci dulu, nanti kita pisahkan. Oke, di sini sudah masuk informan kunci. Berarti informan utamanya belum. Kita klik new cases, informan utama. Oke, kemudian kita tujuannya mengapa sih harus dipisahkan supaya supaya mendapatkan informasi tentang informan utama dan informan kunci untuk triangulasi ya. Oke, kita pisahkan informannya. Begini, satu orang informan kunci, empat orang informan
utama. Oke, sekarang atau satu lagi kita tambahlah ini karena dia Ustadz juga ya. Pindahkan ke sini. Nah, jadi dua informan kunci. Oke, sudah. Ini kita tutup. Nah, selanjutnya kita melakukan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk melihat konsistensi jawaban antara informan utama dan informan kunci. Kita blok semua, Ctrl A. Nanti kita query, query case. Sini, query case. Nah, ini kita lihat hasil query case-nya. Ini query case-nya. Ingat, Bapak Ibu, ketika ada intersection atau keterkaitan atau perpotongan antara informan kunci dan informan utama, artinya bahwa ada konsistensi informasi yang telah disampaikan oleh informan utama yang diverifikasi oleh informan kunci. Berarti penelitian ini memenuhi validitas sumber. Validitas sumber. Walaupun di dalam istilah kualitatif itu tidak disebut validitas, tapi triangulasi sumber atau relevansi informasi atau konsistensi informasi. Oke, ini triangulasi. Kemudian bisa juga triangulasinya kita sempurnakan dengan membuat maps. Di sini caranya. Kita klik explore, kemudian kita klik project map. Ya, saya ulangi. Klik explore, klik home, klik explore, kemudian klik project map. Kita buat triangulasi. Triangulasi. Oke. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, casesnya kita Ctrl A, kita drag ke sini, kita seret, kemudian nodesnya Ctrl A, kita drag juga di sini. Nah, mengapa begini Bapak Ibu? Nah, ini ada penjelasannya. Ya, perhatikan. Ada sebuah informasi yang, nah ini tidak ada, ya, tidak ada sumbernya. Ini bid'ah berarti ini ya, bid'ah dolalah nih. Kita hapus saja. Ya, kalau begini berarti kemungkinan codingnya salah atau sumbernya dasarnya tidak ada. Nah, kalau kita lihat di sini ya, informan kunci itu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh informan utama terkait tema ini. Nah, tapi ada tiga yang tidak terkait. Nah, mungkin ini tidak ditanyakan oleh pengumpul data, ataupun memang informasinya miss ya, tidak sama antara informan kunci sama informan utama. Nah, begitu. Ini triangulasi untuk membuktikan bahwa informasi yang kita dapat ini sudah konsisten dan diverifikasi oleh ahlinya. Syarat informan kunci itu kan ahli di bidangnya ya. Nah, ahli, jangan kita pilih orang yang tidak tahu menahu ya sebagai informasi pembanding supaya hasil penelitian kita ini betul-betul valid ataupun reliable, konsisten dan akurat ya. Valid itu akurat, kemudian konsisten itu reliable, begitu istilah kuantitatifnya begitu. Oke, ini hasilnya. Ini tinggal kita copy paste ke Microsoft Word dan jadilah uji keabsahan data kita. Baik, Bapak Ibu, ini saya hapus saja. Ini sama ya, tinggal di copy, export saja. Export gambarnya ke apa hasil triangulasi, nanti diimport lagi ke Microsoft Word, tinggal dijelaskan. Baik, ini saya tutup. Kemudian bagaimana sekarang mengeksplorasi informasi yang diperoleh dari transkrip. Cara mengeksplorasi, ini bisa kita eksplorasi per coding. Explore, ada explore diagram. Nah, di sini kita klik explore diagram. Nah, explore diagram ini kita pilih ya informasi apa yang ingin kita tampilkan. Nah, per cases. Kemudian yang filenya kita buang di sini. Nah, coding filenya. Nah, ini casesnya juga kita buang. Kita tidak perlu casesnya lagi. Kita hanya pengen menampilkan informasi tentang karakteristik positif yang diperoleh dari suluk. Nah, ini yang diperoleh ya, gitu. Ini adalah explore diagram. Um, Biasanya juga bisa menggunakan eksplorasi yang lain seperti cluster ya. Kalau kita gunakan cluster juga bisa.
kita kelompokkan pakai cluster. Di sini ada klik kanan ya, klik kanan, kemudian kita visualize, kemudian kita klik klik cluster of codes or cases. Nah, di sini kita udah dapatkan informasi, tapi apa yang ada di gambar seperti ini juga kita harus paham. Kalau kita tidak paham ya jangan pilih eh, metode eksplorasi yang seperti itu ya. Biasanya biasanya yang paling sederhana itu pakai ini ya, pakai word frequency. Word frequency. Nah, kita klik query, kita klik query. Nah, di sini ada word cloud, ada pohon kata, ada tree map, ada word cloud. Word cloud ini untuk mencari tema ya, mencari tema. Bisa kita besarkan, kita kecilkan ya, untuk mencari tema. Tapi kalau kita sudah dapatkan temanya kayak tadi, sebenarnya langkah ini tidak perlu. Langkah ini bisa kita seharusnya di pertama ya, setelah kita triangulasi atau sebelum triangulasi kita udah bisa mengeksplorasi tema. Sini bisa kita buat 100 misalnya, semakin kita kecilkan. Nah, nah gini. Ya ini bisa kita sederhanakan 5 misalnya. Semakin sedikit ya. Kemudian bentuknya juga kita bisa pilih. Misalnya yang begini. Nah, supaya di Microsoft Word-nya tidak banyak warna hitam ya. Itu estetika saja supaya menjadi indah. Oke, kemudian bisa juga eksplorasi dengan menggunakan text search. Text search ini pohon kata. Kita cari, nanti kita akan produksi word tree, pohon kata. Misalnya tentang persiapan, persiapan suluk. Ya, persiapan tadi. Bagaimana sih persiapannya? Nah, setelah kita run query, nanti di sini muncul begini ya. Wirid sebelum mengikuti program suluk membiasakan wirid selama 40 hari. Nah, begitu ya. Jadi di sini bisa kita perbanyak nih. Misalnya kita buat 10, semakin banyak kan konteks wordnya ini akan semakin panjang ya. Makin panjang. Nah, begini, makin panjang. Tapi kalau kita ketik kata umum, suluk gitu, pasti ini word tree-nya akan menjadi banyak ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, begini ya. Nah, ya suluk. Kemudian misalnya religius karakter religius. Nah, misalnya apa sih karakter religius yang bisa terbentuk dari program suluk? Ini kayak terlalu panjang ya, kita pendekkan saja menjadi 5. Kemudian setelah itu kita run query. Nah, ini tinggal ekspor ke Microsoft Word dijelaskan gitu ya. Oke. Kemudian ya tadi untuk ke eksplorasi semua juga bisa. Kita blok saja, kemudian kita eksplorasi menggunakan um, nih, explore diagram nggak bisa ya, hanya 2 ya, explore diagram. Nih, tapi kalau untuk perbandingan, misalnya kelayakan atau karakter sama kelayakan kita bandingkan bisa pakai compare nodes, compare nodes. Sini kita bandingkan. Nanti hasilnya begini Bapak Ibu. Nah ini ya hasilnya. Ini bisa casesnya kita buang bisa. Nah ini jadi dia seperti begini. Tergantung dari pola data kita, kesempurnaan dari coding ini juga mempengaruhi bentuk-bentuk visualisasi seperti ini. Itu tampilannya semakin teliti kita membuat coding semakin bagus. Ingat coding otomatis itu tidak bagus ya hasilnya, tapi cocok bagi orang-orang yang malas. Yang bagus adalah first cycle coding atau second cycle coding. Kalau saya lebih senang yang second cycle coding. Jadi kita amati dari file ini, nanti kita buat coding. Caranya kita tinggal amati begini, kemudian kita buat coding di sini. Nah, oh ini berpuasa. Kita buat coding baru namanya berpuasa. Nah, ini berarti
second cycle coding, ya. Nah, begitu ya, dan seterusnya. Ya. Oke, saya rasa itu informasi singkat, cepat, dan padat. Mudah-mudahan bisa dipahami lah sama Bapak Ibu semua. Ya. Kalau tidak, kalau perlu pertanyaan, kalau perlu jawaban, atau ada yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan di YouTube di bagian apa? Di bagian pertanyaannya, di bagian komentar. Jadi saya tutup, ya, saya tutup, saya tutup. Hmm, kemudian